Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Lince Magriasti SIP MSI dan Bapak Rizky Syafril SHI MSI. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah materi yang berjudulkan yaitu penataan perlengkapan kantor. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya selaku moderator, Bima Friwandra dengan NIM 2104-2012 dan rekan saya M. Taufil Arabi dengan NIM 2104-2311 dan Muhammad Rohim 2104-2309. Baik, langsung saja kita masuk kepada eh, pemateriannya. Yang pertama akan dibacakan oleh Taufil Arabi tentang hakikat penataan perlengkapan kantor. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat penataan perlengkapan kantor. Penataan perlengkapan kantor. Penataan kantor merupakan salah satu persyarat penting dalam perkantoran karena tata perlengkapan kantor memiliki dampak keuntungan dan manfaat bagi organisasi dalam pelaksanaan dan proses pekerjaan kantor. Dalam manajemen kantor, penataan peralatan kantor merupakan salah satu unsurnya. Penataan kantor merupakan salah satu persyarat penting dalam perkantoran, karena data perlengkapan kantor memiliki dampak keuntungan dan manfaat bagi organisasi dalam pelaksanaan dan proses pekerjaan kantor. Data perlengkapan kantor juga berdampak pada mekanisme kerja, produktivitas kerja, dan memberikan efek dalam pelayanan kepada pelanggan. Karena hal ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Semakin baik tata perlengkapan kantor, maka semakin baik suasana kantor dan menjadikan pekerjaan nyaman dengan suasananya. Selanjutnya yaitu asas-asas pokok penataan tata ruang kantor yang baik menurut Richard Mutter atau Delianggi tahun 1956. Yang pertama yaitu asas mengenai jarak terpendek, yaitu suatu tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Yang kedua yaitu asas mengenai rangkaian kerja, yaitu penempatan para karyawan dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan kantor yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu asas mengenai penggunaan segenap ruang, yaitu mempergunakan sepenuhnya semua ruang yang ada. Ruang itu tidak hanya yang merupakan luas lantai saja atau ruang datar, melainkan juga ruang yang vertikal ke atas maupun ke bawah. Jadi diusahakan tidak ada ruang yang dibiarkan tidak terpakai. Yang terakhir yaitu asas mengenai perubahan susunan tempat kerja, yaitu sebuah tata ruang yang dapat diubah atau disusun kembali dengan mudah atau tidak dimakan biaya yang besar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi tentang hakikat penataan perlengkapan kantor dari Taufil Arabi. Dan untuk materi selanjutnya mengenai perencanaan perlengkapan kantor yang akan disampaikan oleh Muhammad Rohim. Kepada Rohim dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu tentang perencanaan perlengkapan kantor. Perencanaan peralatan dan perlengkapan kantor menurut Usman 2008 adalah proses pengambilan keputusan
atas sejumlah banyak pilihan mengenai sasaran dan teknik-teknik yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk ditetapkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta pengontrolan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya dan dilakukan secara detail. Tujuan perencanaan itu yang pertama, perencanaan sarana dapat memanfaatkan karyawan, peralatan, ruang, dan energi secara seefektif mungkin. Yang kedua, perencanaan sarana atau peralatan dan perlengkapan kantor meminimalisir jumlahnya modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Berdasarkan penelitian studi kelayakan mengatakan bahwa perencanaan sarana kantor akan memberikan kalkulasi biayanya lebih minim atau kecil. Yang ketiga, dengan melakukan perencanaan sarana, manajemen pemeliharaan sarana atau peralatan dan perlengkapan akan lebih mudah untuk dilakukan. Yang keempat, perencanaan sarana juga akan menjamin bahwa peralatan dan perlengkapan yang dipilih aman dan nyaman bagi setiap karyawan yang menggunakannya. Yang kelima, perencanaan sarana yang baik juga akan memberikan kepuasan terhadap karyawan karena dapat menumbuhkan moral dan semangat kerja dari karyawan sehingga bisa bekerja dengan lebih produktif dan efektif. Dipilih aman dan nyaman bagi setiap karyawan yang menggunakannya. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Yang pertama, yang A, apa yang dibutuhkan? Sarana atau peralatan yang dibutuhkan harus menjamin semua aktivitas organisasi, baik yang bersifat sebagai fungsi utama maupun sebagai fungsi penunjang. Yang B, di mana dibutuhkan. Hal ini berhubungan dengan tempat penyimpanan atau lokasi di mana aktivitas tersebut dijalankan. Biasa terdapat pada satu lokasi tertentu. Yang C, kapan dibutuhkan. Ketetapan waktu sangat penting untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan, mencegah terjadinya penumpukan bahan di gudang yang membutuhkan biaya pemeliharaan, efektivitas dan efisiensi pekerjaan, pemanfaatan tenaga kerja, dan tidak tertinggalnya tipe modal peralatan dengan peralatan model baru. Yang D, siapa yang membutuhkan sarana atau peralatan? Pegawai adalah unsur penting dalam seluruh proses administrasi, di mana kualitas perencanaan yang dihasilkan sangat bergantung pada tingkat keahlian para perencanaan dalam melakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sarana. Dan selanjutnya itu mengenai permasalahan perencanaan. Yaitu yang pertama, perubahan perencanaan. Permintaan pasar terhadap produk perusahaan seringkali berubah-ubah dengan cepat dalam satu periode. Perubahan pada permintaan pasar ini sangat bersangkutan dengan jumlah dari produk yang telah ada maupun perubahan permintaan dari jenis produk yang mengharuskan perusahaan memiliki peralatan dan perlengkapan baru untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, memperbaharui peralatan-peralatan yang rusak. Pengurangan jumlah peralatan merupakan dampak dari pengangguran peralatan tersebut. Dalam satu waktu atau periode tertentu, pengurangan jumlah peralatan dalam kantor akan mencapai satu titik di mana peralatan atau sarana tersebut tidak dapat lagi digunakan seperti semestinya. Yang ketiga yaitu biaya. Masalah utama dalam melakukan perencanaan terhadap sarana kantor yaitu dalam pengeluaran biaya.
Jumlah besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan sangat bergantung dari pertimbangan dalam pemeliharaan sarana atau peralatan dari perlengkapan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rohim. Dan untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri mengenai pengadaan perlengkapan kantor. Pengadaan perlengkapan kantor. Pengadaan perlengkapan kantor adalah setiap kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan perlengkapan kantor untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Pengadaan dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. Yang kedua, menentukan jenis, kualitas, dan kuantitas perlengkapan yang diperlukan. Yang ketiga, menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Yang keempat, menyediakan perbekalan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Yang kelima, menyimpan dan memelihara perlengkapan. Yang keenam, mengumpulkan dan mengolah data perbekalan kantor. Dan yang terakhir yaitu menghapuskan perlengkapan yang sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, itulah tadi mengenai uh, perencanaan perlengkapan kantor. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya perlengkapan sangat mendukung dalam berjalannya suatu organisasi atau perusahaan, karena hal tersebut bisa membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dan mempermudah dalam mengerjakan suatu urusan kantor. Sedangkan inventarisasi perlengkapan kantor sangat diperlukan supaya perlengkapan kantor harus perlu ditambah atau tidak, perlu diperbaiki atau tidak, dan perlu diganti atau tidak. Dengan adanya keterkaitan dan pengetahuan antara perlengkapan kantor dan inventarisasi perlengkapan kantor akan memudahkan pekerjaan kantor berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam mengelola sebuah perusahaan atau organisasi agar menjadi suatu perusahaan atau organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kegiatan pengelolaan tidak luput dari pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran inventaris, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan kantor. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian penyampaian materi dari kelompok 9 tentang perlengkapan kantor. Apabila ada salah kata dalam penyampaian kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.